Salah satu cara paling populer untuk menyantap gurita di Korea Selatan adalah dengan menyajikannya dalam keadaan segar dan menggeliat di atas piring. Iya, ini disebut sanokji dan rasanya seperti campuran ayam dan udang. Berhati-hatilah jangan sampai ada cangkir penyedot yang tersangkut di tenggorokanmu. Sementara itu, di Kanada mereka punya hidangan yang terbuat dari hidung rusa. Hidangan ini dimasak perlahan hingga empuk dan kemudian disajikan dengan saus yang lezat. Beberapa orang bilang rasanya seperti daging sapi, sementara yang lain menganggap rasanya terlalu kuat, tapi ini dianggap sebagai makanan lezat di beberapa bagian negara ini. Kalau kamu berada di bagian utara, coba deh untuk mencicipinya. Ini juga bisa dibekukan loh. Di daerah utara, daging jenis ini sangat umum dikonsumsi dan kabarnya bahkan ada topping pizza yang terbuat dari daging rusa. Yikes! Kalau kamu menuju ke Peru, Bolivia, atau Ekuador, kamu mungkin akan menemukan kui, sejenis marmut yang biasa dimakan di negara-negara tersebut. Mungkin terdengar aneh, tapi ternyata Mr. Cupcake punya rasa seperti ayam. Bersiaplah karena makhluk kecil ini bukan untuk orang yang lemah hati. Mereka adalah hewan pengerat sosial yang mirip dengan marmut dan sedikit nggak konvensional sebagai makanan. Norwegia punya hidangan unik yang disebut lutfisk. Hidangan ini terbuat dari ikan kod kering yang telah direndam dalam larutan alkali, lalu direbus atau dipanggang. Biasanya disajikan dengan kentang, saus, dan krim asam, tapi hati-hati ya, makanan ini punya rasa amis yang kuat yang menurut sebagian orang nggak enak. Apakah kamu pernah mendengar tentang ulat sutra yang digunakan untuk membuat sutra? Nah, ternyata ulat sutra ini juga merupakan makanan yang lezat loh. Mereka biasanya digoreng dengan adonan tempura dan disajikan dengan saus asam manis di atas nasi. Ini jelas merupakan pilihan makan malam yang aneh, tapi kenapa nggak mencobanya saat kamu berkeliling Jepang? Ikan buntal adalah makanan lezat Jepang yang punya sisi jahat. Dagingnya yang sangat beracun mengandung tetrodotoksin yang 1.200 kali lebih beracun daripada sianida. Biasanya orang nggak akan bisa bertahan hidup kalau memakan ikan ini, tapi para koki Jepang terlatih untuk menghilangkan bagian beracun tersebut. Di Jepang, makanan lezat yang disebut fugu akan dikenakan biaya setidaknya $130. Ikan ini hampir sepenuhnya dilarang di Amerika Serikat, hanya ada beberapa tempat resmi yang menjualnya. Keju busuk yang funky dari Italia ini benar-benar dilarang di Amerika Serikat, tapi sebenarnya keju ini cukup populer di tanah kelahirannya, Sardinia. Kalau kamu merasa berani dan lapar, kamu harus mencobanya nih. Keju ini terbuat dari keju susu domba yang dibiarkan dingin bersama lalat khusus selama 40 hari. Dan ini dia, lalat-lalat tersebut bertelur di dalam keju yang menetas menjadi belatung hidup. Serangga-serangga kecil ini membantu memecah keju dan memberi kazumarzu tekstur yang unik dengan rasa pedas. Sayangnya kamu nggak akan menemukannya di Amerika Serikat karena alasan kebersihan, tapi kalau kamu berada di Italia, coba deh untuk mencicipinya. Sekarang lupakan katsumarzu yang lembut dan creamy dan gak terlalu menggiurkan itu. Aku akan ceritakan tentang Chirpy, keju paling keras di dunia. Keju ini terbuat dari susu seperti keju lainnya, tapi keju ini punya rahasia khusus. Keju ini bisa bertahan hingga 20 tahun. Sapi-sapi yang membuat keju ini adalah hasil persilangan antara sapi dan yak, dan mereka mengunyah semua jenis tumbuhan pegunungan. Jadi saat kamu mencicipi keju ini, kamu akan mendapatkan rasa unik yang gak akan kamu temukan di tempat lain. Oke, bayangin deh, kamu sedang berjalan-jalan di jalanan Filipina dan kamu menemukan makanan yang tampak aneh yang disebut belut. Makanan ini seperti protein shake versi lokal, tapi ini hanyalah telur bebek yang telah dibuahi, yang direbus dan dimakan utuh. Iya, kamu nggak salah dengar, telur utuh termasuk anak bebek di dalamnya. Jangan khawatir, ini adalah sumber protein dan kalsium yang murah, jadi kamu nggak akan merogoh kocek dalam-dalam untuk mencobanya. Rupanya orang Tiongkok memperkenalkannya ke Filipina pada zaman dahulu dan telah menjadi makanan pokok sejak saat itu. Tapi seiring dengan tersebarnya kabar tentang camilan aneh ini, orang-orang mulai mempertanyakan etika memakannya.
Hiu Greenland nggak benar-benar punya saluran urin, jadi semua kotoran mereka merembes melalui kulit dan dagingnya. Itu berarti daging mereka benar-benar beracun, tapi tunggu dulu nih. Di Islandia mereka masih menyantap haalkor, yaitu daging hiu yang telah digantung hingga kering selama 4-5 bulan. Dan biar ku beritahu ya, yang kamu dapatkan adalah ikan yang bau dan seperti jelly, yang baunya seperti amonia dan terasa seperti roti basah. Enak kan? Kalau kamu tinggal di Amerika dan belum pernah mendengar tentang haggis, itu mungkin karena makanan ini telah dilarang selama hampir 50 tahun. Hidangan khas Skotlandia ini terbuat dari semua bagian baik dari domba alias jeroan dicampur dengan oatmeal, bawang bombay, dan kaldu. Kedengarannya lezat kan? Dan haggis ini adalah makanan pedas. Yum! Tapi tunggu dulu ya, masih ada lagi nih. Kalau kamu bepergian ke luar negeri dan kebetulan menemukan supermarket, kamu mungkin akan melihat kurangnya susu mentah. Itu karena susu mentah dilarang di banyak negara termasuk Skotlandia. Tapi coba tebak, apa yang nggak dilarang di Skotlandia? Kamu benar, haggis. Jadi meskipun kita bisa menikmati segelas susu mentah yang enak, kita bahkan nggak bisa mencoba puding Skotlandia yang terkenal ini. Terima kasih banyak BPOM. Kamu tahu, orang bilang beberapa hal akan menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia. Dan di Bangkok, Thailand, ada sebuah bistro yang membawa pepatah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka telah menyajikan sup daging sapi dan mie yang sama selama hampir 50 tahun. Bener, kamu nggak salah dengar, hampir setengah abad tuh. Kaldunya telah mendidih begitu lama sehingga hampir seperti makhluk hidup dan mereka nggak pernah membuangnya. Enggak sih, mereka hanya menyimpannya semalaman dan menggunakannya untuk sup keesokan harinya. Pemilik bistro ini ingin meluruskan kesalahpahaman yang sering terjadi. Banyak orang mengira mereka nggak membersihkan panci, tapi mereka melakukannya setiap malam. Mereka mengeluarkan sup dan membiarkannya sedikit mendidih semalaman. Bagian yang sedikit itu menjadi bahan dasar untuk sup keesokan harinya, yang berarti setidaknya sebagian dari sup yang kamu seruput sudah berusia 45 tahun. Pemiliknya nggak pernah benar-benar punya resep baku tentang berapa banyak bahan yang harus digunakan, jadi siapapun yang membuat sup harus mencicipinya terus-menerus untuk mengetahui apa yang perlu ditambahkan. Siapa yang butuh kaviar ketika kamu bisa mendapatkan Euromeat, kelezatan terbaik langsung dari Greenland. Dibuat dengan penuh cinta menggunakan kotoran ptarmigan terbaik yang dikumpulkan selama musim dingin. Rasanya seperti gorgonzola, tapi dengan sedikit tambahan rempah-rempah. Jangan mengkritik dong sebelum mencobanya. Hey, ada ide untuk memadukan makanan? Kamu masih ingin kaviar? Oke lah, kamu menang. Apakah kamu suka escamoles? Makanan ini juga dikenal sebagai kaviar serangga. Escamoles adalah hidangan Meksiko yang terbuat dari larva dan kepompong semut. Iya, semut-semut kecil. Tapi sebelum kamu mulai menggeliat di tempat dudukmu, izinkan aku memberitahumu bahwa escamoles sebenarnya dianggap sebagai makanan lezat di Meksiko. Beberapa orang bahkan bilang escamoles punya rasa seperti perpaduan antara keju dan kacang pinus. Tapi jujur aja ya, kalau kamu akan makan larva semut, kamu mungkin juga harus meyakinkan dirimu sendiri kalau itu lezat kan? Di Meksiko, mereka juga nggak menyia-nyiakan biji jagung yang menghitam. Enggak, mereka mengubahnya menjadi hidangan mewah yang disebut huitlacoche. Ini seperti jamur versi tas tangan desainer, bersahaja dan woody dengan sedikit sentuhan. Aku terlalu keren untuk jagung biasa. Dan hey, siapa yang nggak suka sedikit jamur pada makanannya? Ini seperti jamur pada keju favoritmu, tapi dengan sentuhan Meksiko. Jadi, cobalah huitlacoche dan buatlah teman-temanmu terkesan dengan cita rasa eksotisnya. Dan inilah fakta bonusnya, hidangan ini mungkin terasa biasa saja, tapi terlihat cukup aneh. Kamu tahu kata orang, terkadang sebuah hidangan hanya butuh sedikit tambahan rasa pizza. Stargazy pie dari Inggris misalnya, sepertinya sarden, kentang, dan telurnya mencoba untuk melihat sekilas selebriti favorit mereka di langit. Atau mungkin mereka benar-benar menyukai astrologi dan ingin mempelajari bintang-bintang dari dekat. Apapun itu, ikan-ikan kecil itu pasti sedang meraih bintang-bintang, atau mungkin hanya mengarahkan ekornya ke bintang-bintang itu.